Kami percaya bahwa kasih-Mu memenuhi setiap kami, dan malam hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan hadirat yang kuat memenuhi setiap pribadi lepas pribadi, dan siapapun yang pada kesempatan malam hari ini mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus, Engkau akan berbicara kepada setiap kami. Sebab kami tahu bahwa bukan hanya kami saja yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu, namun pada malam hari ini Engkau pun juga rindu berbicara kepada kami. Itu sebabnya urapilah kami dan juga urapi hamba-Mu yang sederhana ini untuk Engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih, setiap kata-kata yang akan hamba-Mu sampaikan, Tuhan mari Engkau urapi, dan Roh Kudus Engkau akan berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Yang percaya berkata, Amin. Shalom. Malam ini, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa berada di tengah-tengah para pendoa-pendoa syafaat melalui menara doa segala bangsa, baik yang dari Indonesia, dari Malaysia, Hong Kong, dan mungkin juga negara-negara yang lain. Pada malam hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya akan ambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan akan saya ambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-23. Izinkan saya bisa menyampaikan materi saya. Saya akan Silakan, Pak. share. Silakan. Belum bisa? Dua Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 23. Saya akan share dulu. Sudah. Oke. Malam hari ini saya akan berbicara tentang mata Raja Wali. Dari 2 Raja-Raja pasal 2, maksud saya pasal yang ke-6, ayat 8 sampai dengan ayat 23. Kalau nanti saudara membaca dalam mulai dari ayat yang ke-8, bahwa pada waktu itu Raja Aram dia marah besar karena setiap strategi yang sedang dia bangun untuk menyerang Israel pada waktu itu selalu ketahuan. Dan pada waktu itu raja menaruh curiga jangan-jangan ada pegawai dari kerajaan Aram yang menjadi mata-mata bagi Israel. Namun pada waktu itu ada salah satu pegawai Raja Aram, dia berkata di dalam ayat yang ke-12, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Jadi ketika Raja Aram pada waktu itu curiga, jangan-jangan ada pegawainya yang menjadi mata-mata bagi Israel, tetapi seorang pegawainya, dia memberitahu bahwa di Israel ada seorang nabi yang bernama Elisa. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan Raja Aram, sekalipun itu berada di kamar tidur, atau yang diucapkan oleh Raja Aram di tempat tidur Raja Aram. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa Elisa rupanya
Sekalipun dia sebagai seorang nabi, sebagai seorang hamba Tuhan, dia juga seorang intelijen yang sangat hebat pada zamannya. Pada masa itu tentu alat-alat IT belum secanggih yang sekarang ini. Belum ada alat-alat yang bisa dipakai oleh para intelijen pada masa sekarang, ada alat penyadap. Tetapi rupanya Elisa membuktikan bahwa beliau adalah, bisa kita akui, di samping dia sebagai seorang nabi, namun dia juga seorang intelijen yang hebat. Sekalipun dia tidak pakai alat penyadap, namun dia bisa mengetahui apa yang dikatakan oleh Raja Aram ketika Raja Aram berada di tempat tidurnya. Nah, saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita akan melihat bahwa Elisa, dia memiliki mata Raja Wali. Beberapa penelitian mengatakan bahwa Raja Wali itu mempunyai mata 4 kali lipat dibandingkan dengan ketajaman mata manusia. Kalau sama-sama manusia berdiri di atas bukit, dia bisa melihat dari tempat kejauhan tentang sungai yang ada di bawah bukit itu. Mungkin manusia bisa melihat, oh itu ada sungai. Tetapi kalau Raja Wali bukan hanya melihat sungai, tetapi dia bisa melihat ikan yang ada di dalam sungai. Nah, marilah kita akan bersama-sama melihat bagaimana Elisa sebagai seorang pendoa syafaat, dia sebagai seorang hamba Allah pada waktu itu, dia memiliki mata Raja Wali. Dan saya harap dari selesai firman Tuhan ini disampaikan, saya dan saudara belajar untuk memiliki mata Raja Wali, sehingga kepekaan kita sebagai seorang pendoa syafaat, kita bukan menjadi pendoa syafaat yang rata-rata, tetapi kita memiliki kepekaan seperti yang dialami oleh Nabi Elisa ini. Mari kita bersama-sama belajar apa yang sebetulnya terjadi dalam diri Elisa pada waktu itu. Yang pertama, Elisa itu memiliki kedekatan dengan Tuhan. K yang pertama adalah kedekatan. Coba kita angkat tangan kanan kita di atas kepala, dan saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau memiliki kedekatan dengan Tuhan. Coba katakan bersama-sama, Tuhan, saya mau memiliki kedekatan dengan Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di pundak sebelah kiri. Ketuk-ketukan. Dan saudara berkata kepada pundak saudara itu, saudara berkata begini, kamu harus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Ya, sekali lagi saudara bisa mengatakan, saudara, kamu harus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Nah, kita akan mulai dari ayat yang ke-15. Jadi ceritanya pada waktu itu, tentara Aram sudah dikerahkan oleh Raja Aram untuk mengepung tempat kediaman Elisa yang berada di Dotan. Pada waktu itu, hamba dari Elisa, dia bangun pagi-pagi. Kita baca, ketika pelayan abdi Allah, ini ayat 15 ya. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Elisa pada waktu itu punya murid yang bernama Gehasi. Dia tinggal dalam satu rumah. Sama-sama Gehasi dia bangun pagi-pagi, Elisa juga bangun pagi-pagi.
Tetapi Gehazi pada waktu itu dia mencoba keluar untuk melihat sesuatu yang ada di luar rumah. Apa yang dilihat oleh Gehazi pada waktu itu? Ketika dia melihat yang ada di luar rumah, tempat kediaman Elisa, ternyata sudah banyak tentara Aram itu mengepung tempat kediaman Elisa di Dotan. Apa yang terjadi pada Gehazi pada waktu itu? Dia berkata, "Celaka tuanku." Jadi bangun pagi-pagi, Gehazi dia sudah diliputi dengan kekhawatiran. Ada sebuah ketakutan yang mencengkram di dalam hati Gehazi pada waktu itu. Bangun pagi-paginya sudah baik. Tetapi kalau bangun pagi-pagi, kemudian hatinya dipenuhi dengan ketakutan, apalagi ada kata-kata yang negatif muncul dari mulutnya, dia berkata, "Celaka tuanku." Itu pertanda bahwa Gehazi pada waktu itu tidak mungkin bisa menjadi pemenang. Dia menggunakan mata jasmaninya untuk melihat di luar rumah Elisa, di mana pada waktu itu sudah banyak tentara, ada sebuah ketakutan, dan tentu Gehazi tidak memiliki persiapan untuk dia bisa lari, melarikan diri dari kepungan tentara Aram pada waktu itu. Dan dia berkata, "Apa yang akan kita perbuat?" Jadi, ada sebuah masalah dalam diri Gehazi. Dia takut. Dia berkata, "Celakalah tuanku." Dan Gehazi tidak memiliki solusi. Sebab apa? Dia berkata kepada Elisa, "Apakah yang akan kita perbuat?" Pendoa syafaat yang dikasih Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita bangun pagi-pagi memiliki kehidupan seperti Gehazi ini, itu artinya kita tidak sedang menggunakan mata Raja Wali dari kehidupan kita. Karena kita hanya mengandalkan mata jasmani kita, melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Tetapi mata iman kita, mata rohani kita tidak terbuka. Sebetulnya apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Padahal pada waktu itu, bukan Gehazi yang menjadi target operasi tentara Aram. Yang menjadi target operasi tentara Aram itu adalah Elisa. Tetapi justru yang takut atau yang sedang mengalami ketakutan besar pada waktu itu adalah justru Gehazi. Nah, kita akan melihat. Di sini kita melihat Gehazi memiliki masalah dengan mata rohaninya. Jika saudara-saudara dalam kehidupan sehari-hari, mungkin pagi takut, pagi khawatir, siang takut, siang khawatir, malam takut, malam khawatir. Itu artinya saudara belum menggunakan mata Raja Wali. Mata rohani saudara perlu dibuka oleh Tuhan. Alkitab mengatakan, "Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku." Disinilah kita melihat ada perbedaan antara Gehazi dengan Elisa. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-16. Jawab Elisa, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Ini perbedaannya. Kalau Gehazi takut, Elisa tidak takut. Kita melihat di sini, sama-sama mereka berada dalam kepungan tentara Aram.
Bahkan Elisa menjadi target operasi dari tentara Aram. Yang seharusnya takut atau lebih takut itu adalah Elisa dibandingkan dengan Gehazi. Tetapi justru Elisa berkata, jangan takut. Elisa, dia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kalau orang hidup dekat dengan Tuhan, dirinya adalah hidup di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Sekalipun kiri kanan mencoba untuk menggoncangkan imannya, tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, maka kita akan mengalami keamanan, kita akan mengalami proteksi dari Tuhan. Nah, kita melihat di sini, mengapa Gehazi takut, tetapi Elisa bisa berkata, jangan takut. Dikatakan dalam ayat atau kalimat selanjutnya, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Maksudnya yang menyertai tentara-tentara Aram. Jadi tentara-tentara Aram itu jumlahnya lebih sedikit daripada tentara-tentara Allah, tentara-tentara Tuhan yang dilihat oleh Nabi Elisa yang berada di sekitar rumah Nabi Elisa ini. Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, inilah mata Raja Wali. Kita jangan selalu mengandalkan mata jasmani kita. Mata jasmani kita juga penting. Namun ada saat di mana mata rohani kita harus betul-betul mata rohani yang baik. Mata rohani Raja Wali. Mata Raja Wali harus ada dalam setiap kehidupan kita, sehingga sama-sama melihat masalah. Yang satu melihat seperti Gehazi, tetapi yang satu melihat seperti Elisa. Elisa pada waktu itu, sekalipun dia menjadi target operasi tentara Arab, tetapi Elisa tidak takut. Dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 9 sampai 11. Kalau kita menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, yang maha tinggi menjadi tempat perlindungan kita, perteduhan kita, malapetaka tidak menimpa kita. Mengapa? Sebab Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita di segala jalan kita. Sebagai pendoa-pendoa syafaat, setiap saat, setiap waktu kita harus terus-menerus berdoa, Tuhan, Engkau adalah tempat perlindunganku. Yang maha tinggi, Engkau adalah tempat perteduhanku. Dan yang harus kita imani, malapetaka tidak menimpa kita. Mengapa? Sebab Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita di segala jalan kita. Satu kali, ada seorang ibu namanya Ibu Suisa. Usianya sudah di atas 60 tahun. Dia pulang dari Belanda. Dia mengenakan seluruh perhiasan yang dia miliki. Dari kepala, tangan, dan kaki. Semuanya dihiasi dengan emas. Dan dia naik pesawat dari Belanda menuju ke Indonesia. Pada waktu itu dia turun di Bandara Soekarno. Kemudian beliau naik taksi. Kebetulan Ibu Suisa ini cerita sendiri kepada saya. Pada waktu dia naik taksi, tujuannya adalah Jakarta Pusat. Tetapi dia merasa kok tidak sampai-sampai. Dan akhirnya dia melihat kok dia sudah ada di daerah Depok. Ibu Suisa ini kemudian mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ibu Suisa ini kemudian dia berdoa kepada Tuhan.
Kemudian setelah dia berdoa, dia bertanya kepada supir taksi, Bapak mau bawa saya kemana? Kepada supir taksinya. Ketika supir taksi menoleh ke belakang, dia melihat ke belakang. Dia terkejut. Ada malaikat Tuhan di samping ibu Suisa yang usianya sudah 60 tahun ke atas ini. Sopir taksi kemudian dia berteriak, malaikat, malaikat. Kemudian sopir taksi ini membawa mobil ke tepi dan dia menangis. Kemudian ibu Suisa ini dia bertanya, ada apa Pak? Saya melihat malaikat. Kemudian ibu ini bertanya, apa sebetulnya yang terjadi? Ternyata sopir taksi ini mempunyai niat ingin merampok ibu ini. Karena dia anggap bahwa ini usianya sudah 60 tahun ke atas, seorang wanita. Dia mulai perhitungkan pasti ibu ini tidak akan melakukan perlawanan. Tetapi rupanya keliru prediksi dari supir taksi ini. Kemudian ibu Suisa ini menjelaskan tentang Yesus Sang Juru Selamat. Dia adalah Tuhan. Bukti dia adalah Tuhan, dia bisa mengampuni dosa manusia. Bukti dia adalah Tuhan, dia tidak pernah berbuat dosa. Bukti dia adalah Tuhan, dia bisa bangkit dari antara orang mati. Dan tidak ada yang bisa bangkit dari antara orang mati kalau dia bukan Tuhan. Dan ibu ini bersaksi tentang keselamatan di dalam Yesus. Apa yang terjadi? Ternyata sopir taksinya ini adalah belum lahir baru. Dia berkata, saya juga Kristen, Ibu. Artinya Kristen tanpa pertobatan. Dia tidak mengerti tentang keselamatan. Padahal di dalam kekristenan, di dalam Yesus itu ada kepastian keselamatan. Tidak ada istilah mudah-mudahan untuk masuk surga. Sebab Yesus berkata, dia berjanji untuk membawa orang-orang percaya kepadanya yang telah diampuni dosanya. Seperti dia ketika berkata kepada penjahat yang ada di atas kayu salib, Yesus berkata, hari ini juga kamu bersama-sama aku ke Firdaus. Hari ini juga kamu bersama-sama aku ke surga. Kita melihat di sini, kita harus memiliki mata Raja Wali. Mungkin kita tidak melihat malaikat dengan mata rohani kita. Namun kita boleh percaya, sadar atau tidak sadar, kalau kita menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan naungan kita, seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 9. Kita memperkatakan dengan iman, Tuhan adalah tempat perlindunganku, yang maha tinggi adalah tempat perteduhanku, maka Tuhan akan menyatakan perlindungannya kepada kita dan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita di segala jalan kita. Disinilah kita melihat bahwa Elisa memiliki mata Raja Wali. Nah, ada perbedaan antara Elisa dengan Gehazi. Gehazi ini dekat dengan Elisa. Tetapi Gehazi ini jauh dari Tuhan. Dia tidak dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika Elisa menjadi murid dari Elia, Elisa sebagai seorang murid, dia dekat dengan Elia. Namun Elisa juga dekat dengan Tuhan. Nah, pendoa-pendoa syafaat, jangan bangga kalau Anda bisa dekat dengan hamba Tuhan yang hebat, hamba Tuhan yang diurapi. Karena itu tidak jaminan untuk engkau bisa memiliki mata Raja Wali. Tidak jaminan engkau bisa mengalahkan dengan iman Anda. Kalau engkau ingin menjadi lebih dari pemenang, menjadi pemenang,
maka tidak hanya cukup untuk dekat dengan hamba Tuhan, tetapi kita harus memiliki hidup dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya dekat dengan Tuhan itu adalah penting, dan itulah yang dimiliki oleh Elisa. Yang kedua, orang yang memiliki mata Raja Wali itu biasanya memiliki kepedulian dengan orang lain. Jadi pandangannya, doanya itu tidak hanya ditujukan untuk dirinya saja. Mata Raja Wali itu sangat sayang kalau hanya dipakai untuk melihat dirinya. Kalau kita menjadi pendoa sahabat diberikan mata Raja Wali supaya kita bisa melihat baik yang ada di dekat kita, bahkan yang ada di non jauh di sana. Seperti kita orang Indonesia, kita berdoa untuk benua-benua yang tadi kita doakan. Itu artinya kita sedang mengaktifkan mata Raja Wali. Dalam ayat yang ke-17, kita melihat orang yang memiliki mata Raja Wali itu memiliki kepedulian dengan saudara seimannya. Lalu berdoalah Elisa, ini ayat 17, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujangnya itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, di sini kita melihat bahwa Elisa, dia memang tidak takut. Tidak ada masalah dengan tentara Aram yang sedang akan menangkap dirinya, yang menjadikan dirinya menjadi target operasi. Tetapi Elisa, dia adalah orang yang memiliki mata Raja Wali, sehingga dia tidak egois. Dia berdoa untuk Gehazi. Dia berdoa untuk orang yang sedang takut. Dia berdoa untuk teman-temannya yang sedang lemah. Dan kalau saudara adalah pendoa syafaat dan saudara ingin mengaktifkan mata Raja Wali, maka saudara jangan hanya membicarakan temanmu yang sedang lemah, temanmu yang sedang jatuh rohaninya, tetapi engkau harus berdoa untuk menguatkan mereka, untuk membangkitkan iman mereka. Amin, haleluya. Dan di sini kita melihat Elisa, dia berkata, "Bukalah matanya." Apa tujuannya dia berdoa, "Bukalah matanya"? Elisa memiliki tujuan supaya Gehazi melihat apa yang dilihat oleh Elisa. Dan kita melihat hasilnya. Di sini tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Pendoa-pendoa syafaat dimanapun Anda berada, ingat kebenaran ini. Engkau harus memiliki mata Raja Wali. Engkau harus melihat orang-orang yang di sekeliling saudara. Kalau engkau tidak bisa melihat kondisi kerohanian sekeliling saudara, siapapun mereka, mungkin sahabat saudara, maka jangan berkata engkau memiliki mata Raja Wali. Dan orang yang memiliki mata Raja Wali, dia akan berdoa menguatkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Amin, amin. Nah, kita melihat di sini terhadap Gehazi, dia berdoa supaya matanya melihat, supaya pengalaman yang dialami oleh Elisa juga dialami oleh Gehazi. Tetapi kepada musuh, kita melihat dalam ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ya, masih ada waktu 10 menit, karena masih saya diberikan kesempatan 40 menit. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini, kita perlu memiliki kecerdasan rohani. Kita perlu minta hikmat kepada Tuhan. Alkitab mengajarkan agar supaya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, di sini kita melihat memang tentara Aram itu akan membunuh Elisa. Dia berdoa
butakanlah matanya. Dan kalau saudara melihat, akhirnya Elisa membawa tentara Aram itu menuju ke Dotan. Dari Dotan menuju ke Samaria. Nah, kita melihat setelah di Samaria, Elisa tadinya waktu tentara Aram di Dotan itu, dia berdoa, butakanlah mereka. Tetapi ketika sudah di Samaria, Elisa berkata, bukalah matanya. Di sini kita melihat segala sesudah mereka sampai ke Samaria, berkata Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Pendoa syafaat dimanapun Anda berada. Ayat ini seringkali salah aplikasi pada anak-anak Tuhan. Contohnya begini. Misalkan ada anak Tuhan nggak bawa SIM, nggak bawa STNK naik kendaraan. Ada rahasia surat-surat kendaraan. Wah, anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen ini berdoa, butakanlah mata Pak Polisi. Haleluya. Kemudian dia ternyata bebas dari rahasia itu. Dia tidak kena tilang. Wah, dia senang, merasa doanya dijawab. Padahal itu doa yang salah. Polisi itu merahasia, itu tujuannya untuk mentertibkan bagi orang-orang yang belum memiliki SIM dan tidak disiplin terhadap hukum yang ada di Indonesia ini. Jadi jangan bersaksi. Nah, banyak orang sudah berdoa merasa dijawab oleh Tuhan, sudah berdoa butakanlah mata Pak Polisi, tapi lupa bukalah matanya Pak Polisi. Padahal polisi itu bukan musuh anak-anak Tuhan. Polisi itu ada bagi kita semua, bagi rakyat Indonesia. Dengan tujuan apa? Supaya kita dapat hidup benar di mata Tuhan. Itu sebabnya, mari kita pendoa-pendoa syafaat. Kita menjadi pendoa-pendoa syafaat, jangan sampai kita doa yang salah. Nah, kita melihat di sini bahwa Elisa minta supaya Tuhan membuka mata tentara-tentara musuh, tentara-tentara Aram itu. Kita melihat kepada musuh, dia berdoa, butakanlah. Tetapi dia juga berdoa, bukalah matanya. Yang terakhir, kalau tadi memiliki kedekatan, yang kedua memiliki kepedulian, Elisa punya kepedulian kepada Gehazi. Yang terakhir, yang ketiga, milikilah kasih dan kemurahan hati. Dalam ayat yang ke-21, lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawabnya, jangan, biasakan kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu. Jadi kita diajarkan dari firman Tuhan ini, orang Kristen itu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, kebiasaan orang-orang itu kalau melihat ini sudah mau membunuh orang itu, ini Raja Israel mencoba membunuh, tetapi Elisa sebagai nabi, dia menasihati, jangan bunuh tentara-tentara Aram. Nah, apa solusinya? Orang yang memiliki mata Raja Wali. Apa solusinya untuk bangsa-bangsa lain? Dia tidak berdoa untuk bangsa-bangsa lain itu dimurkai. Tetapi tentara-tentara pada waktu itu justru oleh orang yang mempunyai mata Raja Wali, Elisa minta agar supaya mereka menjamu tentara-tentara Aram sebagai musuh itu dan memberikan minum, dan setelah itu supaya tentara-tentara Aram kembali ke negaranya. Amen. Kita melihat di sini apa yang terjadi. Yang terakhir, sejak itu
tidak ada lagi gerombolan-gerombolan orang memasuki negeri asli, negeri Israel. Jadi kita melihat di sini bahwa kasih dan kemurahan itu memberikan makan kepada yang lapar. Alkitab juga mengatakan berbagailah orang yang murah hati, karena mereka akan mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Amen. Di Amen. sini kita melihat kemenangan yang didapatkan oleh Elisa sebagai orang yang memiliki mata Raja Wali. Dia bukan hanya untuk kemenangan bagi dirinya saja, tetapi ini juga menjadikan kemenangan bagi bangsa atau negara Israel. Dan akhirnya pada waktu tentara Aram tidak lagi untuk menyerang memasuki negeri Israel. Artinya bahwa memiliki mata Raja Wali, 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, miliki kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua, milikilah kepedulian. Yang ketiga, milikilah kasih. Kalau kita berkata memiliki mata Raja Wali, kalau ketiga hal ini tidak ada pada diri kita, jangan kita berkata, saya adalah pendoa syafaat yang memiliki mata Raja Wali. Tuhan memberkati saudara, dan tangan Tuhan pasti memberkati saudara dan membuat semua saudara memiliki mata Raja Wali. Tuhan memberkati saudara.